Selamat datang di channel saya. Seperti biasa kita lanjutkan lagi materinya, kali ini tentang CNC TU 3 aksis atau training unit 3 aksis. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya materi kita sebelum ujian tengah semester kita bahas mengenai G-code manual, kemudian setelah ujian tengah semester kita pakai CNC simulator. Software CNC simulator sudah saya upload di link LMS. Silakan Anda download mulai dari sekarang untuk persiapan materi setelah UTS. Karena setelah UTS kita akan menggunakan CNC simulator tersebut untuk mensimulasikan berbagai geometri produk dalam bentuk program G-code. Oke, kita lanjutkan ya untuk CNC TU3 aksis. Seperti namanya, untuk training unit ya, 3 aksis itu wujudnya seperti ini yang Anda lihat. Nah, perhatikan di sisi panel kontrol di sini. Nah, di sini ada gambar koordinat Cartesius ya. Nah, jadi di training unit ya, Anda harus memperhatikan eh, di mana arah sumbu X, Y, dan Z-nya. Bisa saja mesin CNC yang G-code-nya manual seperti ini orientasi X, Y, Z-nya berbeda. Jadi Anda dalam memprogram harus lihat dulu manual solution-nya gitu ya, manual book-nya. Nah, jadi wujud kalau untuk training unit itu seperti ini. Ini untuk yang 3 aksis. Nah, sistem koordinatnya, ini kalau kita zoom akan tampak gambar seperti ini ya, Z positif ke arah sini, ke arah atas ini. Kemudian negatif ya berlawanan, ya, kemudian X positif, kemudian Y positif. Ya. Arahnya kalau negatif ya arahnya sebaliknya. Di sini saya tuliskan ada catatan, perhatikan koordinat kartesian dari mesin tiap kali hendak melakukan coding G-code. Beberapa mesin memiliki orientasi yang berbeda. Nah, jadi Anda jangan berpatokan pada gambar yang di training unit. Gitu. Jadi kalau ketika Anda nanti kerja, melihat ada mesin yang harus diprogram secara manual, Anda perhatikan dulu petunjuk di mesin tersebut. Nah, untuk kasus yang di training unit 3 aksis, kita ada tabel untuk menentukan berapa besar putaran dari spindle yang kita gunakan itu. Jadi di sini ada grafik ya. Sumbu X-nya ini adalah diameter benda kerja ya, diameter benda kerja. Kemudian sumbu Y-nya adalah RPM-nya, kemudian garis-garis ini adalah cutting speed-nya. Jadi seperti itu. Misalkan diameter benda kerjanya 100 mili di sini misalkan. Kemudian materialnya jenisnya aluminium. Aluminium kan 200 sampai 300 ya. Misalkan kita pakai 300. Kita tarik garis ini ke atas. Set. Nah, ketemu sini. Nah, kemudian tarik garis ke kiri. Nanti akan ketemu sekitar di angka 980 rotasi per menit misalkan. Itu. Jadi itu cara cepat untuk menentukan nilai N ya untuk permesinan CNC. Kalau di sini contohnya ini yang garis tebal ini diameternya 40 mili ya, benda yang mau dibubut, kemudian berdasarkan tabel cutting speed tentu akan menyesuaikan materialnya ya. Nah, nanti kita arahkan, kita tabrakkan ke garis yang sesuai cutting speed-nya. Setelah menyentuh garis yang sesuai cutting speed-nya, kita tarik garis ke kiri. Sini dia dapat 1200 RPM. Nah, seperti itu caranya. Oke, langsung saja kita ke contoh kasus. Misalkan Anda diminta untuk memiling ya. 3 aksis itu kan fresh ya. Untuk memiling bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk seperti ini yang di bawah. Nah, di sini ilustrasinya atau ceritanya di sini kita pakai G90. Apa G90? Ini adalah untuk pemrograman apa? G90 adalah untuk pemrograman absolut. Jadi nomor blok 00, 01, 02, 03 sampai 11. Nah, kalau Anda perhatikan nomor 00 ini ya N0 sampai ke N3 itu adalah G-code untuk setting awal mesin. Kemudian N4 sampai N9 ini adalah untuk proses pemakanan. Ya, untuk pemakanan benda kerja. N10 sampai N11 ini adalah proses shutdown. Oke ya,
kita ulik untuk proses setup-nya. Di sini menggunakan G90 yaitu solid, kemudian X-nya minus 1500, Y-nya 0, Z-nya 1500. Nah, di sini Anda perhatikan ini 15 mili ya, 15 ini maksudnya 1500. Jadi X-nya ke arah minus sini. Kemudian Y-nya 0, ya, tidak ada pergerakan di arah Y. Z-nya 1500. Artinya dia dinaikkan dulu. Sini. Ini P0. Posisi P0 itu di sini. Oke ya. Posisi P0 di sini. Kemudian M03. Spindle mulai berputar, artinya pahatnya mulai berputar dengan RPM yang sudah ditentukan sebelumnya dari tabel. Nah, nanti RPM-nya diatur di panel ya, di panel kontrolnya. Kemudian G00 ya. G00 gerakan rapid ya, maksudnya G00 atau gerakan cepat di arah X minus 1500, Y0, Z0. Itu. Berarti Y-nya 0, Z-nya 0. Artinya apa? Mesin ini turun. Gitu. Mesin ini turun. Kemudian, ya, karena titik acuannya adalah di sini ya, W ini. Ini titik nolnya ya, acuannya. Ini PA, titik di X minus 1500, Y0, Z0. Berarti dia sudah turun di sini posisinya. Oke, itu titik PA. Kemudian selanjutnya, program nomor 3, X-nya minus 1500, Y-nya 0, Z-nya minus 300. Y-nya 0, Anda perhatikan. Z-nya minus 300. Itu PB. Artinya apa? Dia tadi Y-nya tidak ada pergerakan ya, makanya ditulis 0 ya di sini. Nah, kemudian Z-nya minus 300, berarti dia turun lagi sedikit. Jadi setelah sejajar dengan permukaan benda yang akan dimasining, dia turun pahatnya, turun sedikit. Ingat ya, ini absolut ya. Jadi acuannya adalah titik yang tetap di sini, W. Gitu. Makanya Y-nya dibuat 0. Gitu. Jadi Y-nya sama dengan 0. Acuannya adalah titik ini. Oke. Nah, selanjutnya, disinilah mulai pekerjaan pemakanan benda kerja. Jadi di X di sini dibuat berjalan sebanyak 50 mili. Ya. Di sini ditulisnya 5000 karena skalanya kali 100, 50 kali 100, 5000. Sebetulnya hanya membahasakan saja sih itu. Tuh, aslinya dia bergeraknya ya 50 mili. Nah, 5000 di arah X, artinya dia berjalan 50 cm ke arah X, positif. Di arah Y tidak ada pergerakan, makanya ditulis 0. Di arah Z, minus 300. Nah, tidak ada perubahan ya. Jadi sebelumnya minus 300, ketika menyeting PB ini, ketika P1, mau mengarah ke P1, dia tetap dibuat minus 300. Oke. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini G01 yang dipakai, gerakan interpolasi linear. Jadi bukan G00, artinya apa? Kecepatannya lebih rendah dari G00. Jadi G01 ini kecepatannya lebih rendah dan gerakan lurus, linear ya. Supaya apa? Supaya menghindari patahnya pahat ketika proses pemesinan. Nah, G01 itu gerakannya itu cepat atau lambatnya ditentukan oleh nilai F ini. Jadi makin besar nilai F, ini gerakannya akan makin cepat. Nah, di sini F-nya dibuat 100. Itu. Oke, kemudian program yang nomor 5, G01, X-nya 5000, oke. Y-nya 5000. Oke, berarti jalan ya dia ke P2. Berarti bergerak ke arah Y positif ya. 5000. Kemudian 5000. Z-nya minus 300. Kondisinya tetap, tidak berubah. Ya. Yang mengalami perubahan adalah ke arah Y. Sebanyak 5000 atau 50 mili. Nah, makanya geraknya dari P1 ke P2 ini.
Selanjutnya, blok nomor 6, G-code-nya tetap sama, G01, X-nya, Anda perhatikan di sini. Tadi kita sudah sampai di P2 ya, gerakan pahat. Kemudian kita akan melaju ke P3. Ya sudah, kita masukkan koordinat P3, ditinjau secara absolut dari titik W ini. Dari titik awal. Nah, kita mau melaju ke P3. Pakainya G01, karena dia tidak mengalami pergerakan ya, kalau di titik ini. Tidak ada, untuk mencapai ini, dari acuan awal itu tidak ada gerakan ke arah X, makanya X-nya 0. Tapi ada gerakan ke arah Y, ada jarak. Ini ya, jaraknya 5.000, ditulis 5.000. Kemudian Z-nya minus 300. Nah, selanjutnya, yang kolom nomor 7, itu akan kita berencana untuk menggerakkan pahat itu dari P3 ke P4. Nah, kita masukkan P4 ini posisinya ada di mana? Kalau ditinjau secara absolut, ya ada di 0, 0, ya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya ya minus 300 atau 3 mili di bawah permukaan dari working workpiece ya, dari workpiece. Itu P4 di sini. Selanjutnya digunakan G01 ke arah minus 1500. Artinya apa? G01 ke arah minus 1500. Dia bergerak ke kiri atau menjauhi workpiece-nya. Nah, dengan Y-nya 0, Z-nya minus 300. Ya. Jadi setelah sudah sampai di P4, dia geser ke kiri. Sebanyak 15 mili. Itu disebut titik PB tadi. Anda perhatikan itu koordinatnya sama toh dengan koordinat yang awal. Ketika ini setting up awal itu sama koordinatnya PB. Nah, kemudian dibuat lagi posisinya dikembalikan ke P0 di minus 1500, Y-nya 0, dan Z-nya 1500. Berarti pahatnya naik. Gitu. Yang tadinya berada 3 cm di bawah ya, sejajar dari permukaan workpiece, kemudian dia berada 15 cm di atas permukaan atas dari benda kerja. Nah, itu. Sebetulnya ketika kita tidak kontak, ya, tidak memberikan kontak pahat dengan benda kerja, kita bisa menggunakan G00 supaya menghemat waktu. Gitu. Selanjutnya, baris nomor 10 ini M05, artinya spindle berhenti berputar. Ya. M30 itu artinya kita ingin mengakhiri program. Nah, dengan baris program ini Anda sudah mampu untuk melakukan proses milling untuk benda kerja berbentuk kotak seperti ini. Jadi itu penjelasan mengenai proses pengkodean menggunakan G01, G90, M03, M05, dan M30, dan juga G00 pada mesin CNC berbasis G-code manual training unit 3 axis. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.